bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini. Karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di At-Tahiyat ini artinya begini seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy. Enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sananya begitu nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Baik, ini beberapa semakin tahun video telah beredar di di FYP, di beranda TikTok dan lain sebagainya. Ada beberapa kekeliruan yang harus diluruskan. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang yang kita kerjakan setiap hari, setiap waktu, setiap malam, bahkan selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih berkewajiban karena kita sebagai hambanya. Apa? Yaitu sholat. Sholat itu jangan dimaknai secara jangan dimaknai secara umum. Mari kita mengkaji sebentar. Kata seorang perempuan yang bernama Lucy, ini mengatakan bahwa at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu artinya apa? Yaitu bacaan at-tahiyyat itu adalah tasyahud, persaksian kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sebagai hambanya ya memang wajib harus menyembah. Gini ya. Kalau saya membaca di tafsir Sawi juga yang selalu menjadi rujukan saya, Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Misrah Mesir, beliau mengatakan Gusti Allah itu ya, Gusti Allah zat Rabbi Izzati Rabbil Alamin Rabbis Samawati wal Ard itu tidak membutuhkan ibadah kita. Itu at-tahiyat itu sebagai bentuk dialog Gusti Allah kepada Nabi Muhammad, mengajarkan kepada umatnya agar semua permintaan kita menyembah kepadanya. Kita menyembah dulu baru meminta, jangan dibalik. Kita meminta dulu baru menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu sudah jelas. Jadi seperti ini ya logikanya. Ini kan main logika juga. Jadi saya jelaskan secara di kutub ya. Sholat itu kan tawakal batin kita. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu ibaratnya baru meminta. Jangan dibalik, meminta dulu baru menyembah.
Sholat itu kan termasuk pekerjaan seorang hamba. Pekerjaan yang bersifat tawakal secara batin. Itu. Kalau tawakal zahir kita, ya kita bekerja dengan apa sesuai dengan bidang kita. Gitu. Ya, sama halnya Anda dengan bekerja. Itu kan kita nggak langsung terima gaji. Gitu loh. Baru kan kita disuruh bekerja dulu. Nah, kemudian setelah bekerja, baru kita mendapatkan upah. Begitupun ke Gusti Allah. Kita menyembah, lalu nanti ketika minta, pasti Gusti Allah akan mengabulkan beberapa hajat-hajat dan keinginan permintaan kita. Jadi seperti itu. Sebelum adanya at-tahiyat, para sahabat diantaranya yaitu membaca tasyahud awal, itu adalah Assalam ala Jibril, assalam ala Mikail, assalam ala fulan. Itu. Kemudian ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, lah disinilah terjadi dialog. Ya. Dialog ketika beliau Gusti Kanjeng Nabi bertemu dengan Zat Allah Rabbi wa Izzati dengan diantarkan oleh asisten pribadinya beliau adalah malaikat Jibril, sesepuh para malaikat di antara ribuan malaikat. Lalu Gusti Allah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Yang artinya tentu jenengan sudah banyak paham, segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan keselamatan serta kebaikan hanyalah kepunyaan Allah. Karena yang menciptakan semua alam semesta, semua dan seisinya, bahkan jin, manusia dan sebagainya, ini Gusti Allah. Kemudian juga karena tidak merasa enak, akhirnya Kanjeng Nabi menjawab at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Lalu menjawab lagi karena merasa sungkan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan keselamatan bagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita pahami secara gamblang, makanya kita tanyakan kepada orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, kemudian ulama-ulama yang sekelas kealimannya sudah tidak diragukan lagi. Ya banyak, sekarang ini banyak, cuman jangan sampai bertanya kepada kaum sebelah, yaitu Wahabi Salafisme. Nanti bisa-bisa Anda diracaukan pemahamannya. Gitu. Jadi, dan ada beberapa statement dia mengatakan, Isa katanya sang juru selamat. Bukan. Ini saya mengutip di surat Al-Maryam ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku, katanya Isa, apa? Aku adalah hamba Allah. Utusan, bukan Tuhan. Bukan sang juru selamat, bukan. Sang juru selamatnya itu adalah Zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad ditanya oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal, Tuhanmu bagaimana Muhammad? Limadza wasafa al-ilahiyah? Bagaimana kamu menyifati Tuhanku? Makanya kalau katanya istilah orang Jawa, kududwe merah delimo, dalimo opo? Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 5. Jadi Nabi Allah Isa itu adalah sama dengan Kanjeng Nabi, utusan Allah. Gitu. Cuman yang menganggap Isa ini Tuhan itu adalah orang-orang yang pemahamannya kurang luas tentang agama. Jadi seperti itu. Dan saya harap simak dengan baik-baik karena ini konten yang sangat sensitif. Jangan sampai salah paham sehingga pemahamannya salah. Dan juga ada di surat Al-Ankabut, di sana dikatakan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegahmu dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Jangan dibalik. Misal Gus, saya sholat tapi masih masih melakukan maksiat, masih melakukan ini, berarti sholat saya nggak diterima. Bro, maaf, nggak ada sholat yang nggak diterima. Semua sholat itu diterima. Dan seseorang itu hendaknya ketika akan sholat itu harus memperbarui tajdidut taubah, memperbarui taubat dengan apa? Dengan kalau nggak bisa sholat khusyuk, caranya mudah. Belajarlah sholat berjamaah.
Karena dengan engkau bersolat jamaah, kemudian nanti engkau akan terlatih sedemikian. Jangan dibalik. Solat itu gak butuh kepada Anda, tapi kita yang membutuhkan terhadap solat. Solat sendiri itu mempunyai 3 suku kata loh ya. Saya hasil ijtihad sendiri. Solat di sini adalah yang pertama sotnya. Apa? Sotnya yaitu silatul abdi baina rabbihi wal abdi. Mediasi hubungannya seorang hamba dengan Tuhannya. Itu di situ. Atau kalau sotnya itu bisa dikatakan sautun, suara. Suara yang diisi oleh bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, ke tabi'ut tabi'in sampai ke Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sampai kepada kiai-kiai yang ada di Nusantara ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu sautul ladzi yasma'u bil aqwal, suara yang mana itu suara itu bisa mendengarkan dengan ucapan. Dan makna sholat sendiri kalau di Fathul Qorib jelas apa? Yaitu doa, berdoa kepada Allah. Yang selanjutnya itu secara lugatan. Kalau secara terminologi, sarah apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan pekerjaan yang diawali dengan ucapan takbir kemudian dan diakhiri dengan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan seperti itu. Karena orang sholat itu mediasi hubungannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang kata saya tadi adalah lam, latifatun, maha lembut. Orang kalau senang beribadah sholat, kalau semakin menyelami sholat, mendalami sholat, maka dia akan semakin maha melas kasih kepada seluruh makhluk yang ada di semesta bumi. Yang ketiga, tarkul manhiyat wa tarkul ma'asi wal fahsya. Orang yang semakin menyelami dan mendalami sholat itu akan semakin meninggalkan kepada perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis di sini dikatakan man lam tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa budda. Orang yang mana ketika sholat itu tidak bisa memberhentikan pekerjaan buruknya dari tidak bisa menghentikan dari perbuatan yang buruk dan perbuatan yang kejinya, maka tidak akan bertambah kecuali apa? Kecuali dia semakin jauh kepada Allah. Berarti kalau Anda sholat itu niatkan sholat itu bukan sholat yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh terhadap sholat. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.